ceritanya itu Anissa lagi bermain di tempat putih. Nah, Anissa dia mau pulang. Nah, dia pulang naik angkot. Nah, dia tuh bilang kalau mau pulang dia harus naik angkot, terus tuh berhenti di halte di dekat pasar dan juga berjalan lurus selama 5 menit dan sampai ke rumahnya. Nah, Anissa berjalan menemui angkot kan nomor 17, tapi angkot nomor 17 itu sudah penuh. Nah, Anissa ini kebingungan. Nah, Anissa milih angkot nomor 71 karena dia pikir angkot nomor 71 itu melewati halte yang ada dekat pasar. Nah, itu Anissa kan ke angkot nomor 71. Anissa ini di dalam angkot, kenapa kok nggak sampai-sampai, kok nggak ada halte dekat pasar ya? Kan gitu. Berarti Anissa tersesat. Nah, kira-kira hal apa yang bisa Anissa lakukan agar pada saat dia tersesat ini? Yang pertama, minta tolong. Ya, jadi Anissa dia membawa handphone dan langsung menelpon orang tuanya. Nah, jadi berarti untuk Anissa harus mengikuti kata orang tua karena kata orang tua itu naik angkot nomor 17 bukan nomor 71. Nah, kalian tadi pagi berangkat ke sekolah naik apa? Ada yang berjalan? Ada. Nah, kira-kira kalian hafal atau tidak untuk perjalanan dari rumah ke sekolah? Nah, berarti nanti kita akan mempelajari tentang atau rute perjalanan dari rumah ke sekolah. Nah, anak-anak udah tahu apa itu Dena? Nah, jadi Dena itu adalah gambar sederhana yang menunjukkan tentang lokasi atau tempat dari suatu tempat dengan tujuan agar tempat tersebut itu mudah ditemukan. Ini ada gambar Dena, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari Dena dari rumah ke sekolah. Nah, di Dena ini ada memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama itu dia sebagai pemandu arah yang dimana dia dapat menunjukkan lokasi setiap ruangan atau setiap bagian di dalam sebuah bangunan. Dan juga dia bisa menunjukkan letak dan tata letak suatu elemen di dalam suatu lokasi seperti ada ruangan, jalan dan juga fasilitas. Terus yang ketiga itu ada alat visualisasi, yaitu menggambarkan sebuah desain rumah atau bangunan dan membantu dalam pemilihan material bangunan yang sesuai. Dan yang keempat itu ada informasi utilitas, yang dimana ini dapat menunjukkan detail fungsi utilitas seperti letak listrik, AC dan saluran air di dalam bangunan. Nah, ini ada contoh simbol gambar pada peta. Kelihatan? Ini ada gambar sekolahnya, ada gambar jalan, ada sungai. Nah, ini ada fungsi simbol pada peta. Itu ada jalan raya, ada jalan desa, itu ada kan yang warna merah. Itu ada. Nah, itu termasuk ke dalam peta. Simbol simbol pada peta ini dapat mewakili objek nyata. Jadi misalkan ada gambar danau, nah dia digambarkan dengan yang ini. Yang warna biru-biru ini
Nah, ini ada dari tentang Komoko. Nah, ini di sebelah sini kelihatan sini. Nah, ini ada simbol-simbol dari peta. Jadi di sini kan ada garis merah, dia menandakan sebagai apa. Terus ada warna-warnanya juga menandakan sebagai apa. Ini kan ada warna-warnanya macam-macam kan, banyak warna kan. Nah, di sini ada keterangannya nih. Nah, di sini itu menandakan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Mukomuko. Nah, Kabupaten Mukomuko ini terletak di sebelah utaranya, itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Pesisir Selatan atau Provinsi Sumatera Barat. Ada yang tahu Provinsi Sumatera Barat itu di mana? Di Padang ya. Berarti beda provinsi. Terus ada di sebelah timur, yaitu berbatasan langsung dengan Kabupaten Kerinci dan Merangin yang ada di Provinsi Jambi. Nah, di bawah Kabupaten Mukomuko itu ada Kabupaten Bengkulu Utara. Terus ada di sebelah barat dengan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Anak-anak udah tahu di mana posisi letak utara, selatan, timur, dan barat? Belum. Nah, ini kita ibaratkan sebagai kompas ya. Katain ya. Nah, ini yang di atas ini menandakan sebagai utara. Nah, yang bawah ini adalah selatan. Dan di sebelah kanan itu adalah timur. Dan sebelah kiri itu adalah barat. Anak-anak paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu akan kasih tugas ke kalian. Oke, Bu. Nah, Kelompok ya. ya nanti kita akan berkelompok menjadi 4 kelompok ya. Jadi nanti satu kelompok itu ada 2 orang, mungkin ini ada 9 orang, nanti ada 3 ya satu kelompoknya. Ya, Untuk kelompok 1 itu ada Alfian, Dian, dan juga Intan. Kelompok 2 ada Alfa dan Winda. Kelompok 3 ada Aziza dan juga Anissa. Dan kelompok 4 itu ada Muti dan Sabita. Nah, untuk setiap kelompok nanti materi tugasnya itu akan berbeda-beda. Nah, ini nanti Ibu akan bagikan LKPD. Nah, nanti kalian tunjuk siapa yang menjadi ketuanya. Nah, yang menjadi ketuanya nanti maju ambil sesuatu yang ada di sini. Oke, sebelum itu silakan ketua kelompoknya maju ke depan. Ayo. Kamu dapat apa, Nisa? Komentar dan nih untuk
tulis ini ada kabupaten Konpa, jadi nanti kalian lihat di belakangnya apa, selatan apa gitu. Ya, Bu. Oke. Ya, pemetaan daerah siapa? Aku nanti Bu. Nah, pemetaan daerah kalian nanti warnai ini, warnai kabupaten yang lain jadi kabupaten Konpa. Dan juga kalian tuliskan nama kabupatennya dan letak arahnya. Tahu nggak apa kabupaten apa ini? Ya, Bu. Oke, untuk kelompok siapa yang mau menggunakan? Kami. Oke, kelompok kedua tentang detektif psikologi. Jadi kalian bisa cari informasi tentang psikologi. Ya, jadi kalian bisa ada psikologi kan? Kalian tulis. Bukan dong. Oke, ini ada ya sudah. Apa ini, Bu? Awas. Mana? Ini, Pak. Ya, ini juga boleh. Apa Bu? Ya, ya. Dan Udah, Bu. ada yang kesulitan? Tidak. Oke, semuanya udah paham? Paham. Oke, sebelum kalian presentasikan, ini nanti kita ice breaking dulu. Ice breakingnya itu adalah tepuk siku pundak. Ada yang semuanya berdiri kita ice breaking. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Apa sih, Bu? Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke, semuanya udah semangat? Oke, tapi nah nanti setiap kelompok itu maju ya. Ya, Nanti Bu. setiap kelompok maju dan kelompok lain
ya. Sudah, Bu. Oke, sudah? Sudah. Oke, kalau sudah bukunya dikumpulkan sekarang ke depan. Sudah, Pian. Ayo, silakan dikumpulkan. Pian. Sudah di titik. Sudah di titik. Oke, sudah ya. Nanti Ibu akan cek nilai-nilai kalian dan Ibu akan bagikan minggu depan. Ya, Bu. Oke, anak-anak. Gimana? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu ya. Nanti dapat hadiah dari Ibu. Oke, nanti cepet-cepetan ya. Yang pertama, tunggu. Di kabupaten apa kita tinggal? Udah. Di Kabupaten Muka-Muka. Oke, betul. Terus, nanti ya hadiahnya. Sekarang pertanyaan kedua. Oke, kuis yang kedua. Sebutkan dua simbol yang ada pada peta. Apa? Simbol jalan raya sama simbol sungai. Oke, betul ya. Satu lagi. Tiga, Bu. Di sebelah mana? Tunggu dulu. Di sebelah mana? Samudra Hindia dari Kabupaten Tongkol. Belum. Ulangi. Satu, dua, tiga. Anissa. Barat. Sebelah barat. Oke. Yang tadi jawab balik ke depan. Ini Ibu ada pin. Nah, karena kalian bertiga, Ibu ada hadiah. Kalian bagi tiga ya. Ya, nanti anak-anak Ibu ini udah paham, udah mengerti materi-materi yang Ibu ajarkan. Nah, karena waktunya sudah habis, sebelum itu kita doa dulu. Kita kelas lebih gitu. Dimulai. Oke, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kalian kalau misalkan nanti lagi jalan-jalan jangan lupa suka yang ada atau bisa tanyakan ke orang-orang yang ada di sekitar. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Anak-anak boleh istirahat.